Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ingin memaparkan hasil diskusi pemikiran kelompok kami tentang kewajiban dan hak DPR yang paling penting untuk saat ini. Tugas ini diberikan oleh Bapak Tommy selaku dosen mata kuliah Hukum Tata Negara sebagai nilai tugas. Sebelum kelompok kami memulai memaparkan hasil diskusi ini yang diringkas dalam bentuk PowerPoint, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Anggota yang pertama ada Ahmad Raihan dengan NBI 13121000142. Anggota kedua ada Fionita dengan NBI 13121000150. Anggota ketiga ada Seina Sanaya Siregar dengan NBI 13121000153. Anggota keempat ada Alfiatus Sanuba Hanim dengan NBI 13121000155. Yang kelima ada Alifia Ria Andriani dengan nomor NBI 13121000164. Anggota yang terakhir ada Nabila Asegaf dengan NBI 13121000174. Setelah memperkenalkan anggota dari kelompok 3, langsung saja saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Hak anggota DPR yang paling penting menurut kelompok kami adalah mengajukan rancangan undang-undang dalam bab 7 Undang-Undang 1945 diatur mengenai susunan, tugas, serta wewenang dari lembaga DPR. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR dilengkapi dengan hak-hak tertentu yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang salah satu dari hak tersebut adalah mengajukan rancangan undang-undang. Tugas pokok DPR adalah membentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden yang diterapkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945. Salah satu hak yang paling mendasar dari DPR adalah hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang akan diproses menjadi undang-undang dapat berasal dari Presiden atau pemerintah atau merupakan unsur inisiatif DPR. Adapun mengenai tata cara pengajuan perancangan undang-undang terdapat dalam pasal 33 yakni pasal 134 sampai 136, yaitu yang pertama, sedikitnya 20 anggota DPR yang terdiri dari lebih dari satu fraksi mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang secara tertulis kepada pimpinan Dewan yang disertai dengan daftar nama pengusul, tanda tangan, dan nama fraksi masing-masing. Yang kedua, setelah diterima oleh pimpinan Dewan, selanjutnya akan diberitahukan dan dibagikan kepada seluruh anggota pada sidang paripurna. Yang ketiga, dalam rapat musyawarah, kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai usul rancangan undang-undang tersebut. Yang keempat, setelah para anggota fraksi memberikan tanggapannya atas penjelasan pengusul, maka dalam sidang paripurna kemudian diputuskan apakah usul diterima atau tidak. Apabila sebelum rapat paripurna jumlah pengusul berkurang dari 20, maka harus dilengkapi 20 lengkap dengan nama, tanda tangan, serta nama fraksinya. Apabila usul inisiatif diterima dalam rapat paripurna, maka kepada komisi atau gabungan komisi atau panitia khusus yang ditunjuk ditugaskan untuk membahas dan menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut. Adapun rancangan undang-undang, selanjutnya rancangan undang-undang disampaikan kepada Presiden disertai surat pengantar. Yang pertama berisi permintaan agar Presiden menunjuk materi yang akan mewakili pemerintah untuk membahasnya bersama DPR yang akan berlangsung dalam 4 tingkatan pembicaraan. Yang kedua, rancangan undang-undang usul inisiatif DPR yang telah disetujui dalam pembicaraan tingkat 4 kemudian disampaikan kepada Presiden oleh pimpinan DPR dengan satu surat pengantar yang menjelaskan secara singkat proses pembicaraannya di lembaga DPR bersama menteri yang mewakili pihak pemerintah.
Yang ketiga, persetujuan presiden diberikan dalam bentuk tanda tangan dalam selembar kertas khusus yang disediakan oleh Sekretariat Negara sebagai suatu pengesahan menjadi undang-undang. Sekretariat Negara kemudian akan mengumumkan undang-undang tersebut dalam suatu lembaga negara. Dalam praktek, ternyata untuk memenuhi jumlah pengusul sebanyak 20 orang yang harus terdiri lebih dari satu fraksi agak sulit terpenuhi. Seandainya jumlah 20 pengusul terpenuhi, masih harus menghadapi kemungkinan adanya penolakan dari fraksi yang dominan di DPR. Jadi, kesimpulannya, hak untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang usul inisiatif DPR sebenarnya merupakan hak yang paling mendasar bagi lembaga DPR. Penerapan hak inisiatif tersebut justru menunjukkan keberadaan atau eksistensi dari lembaga DPR itu sendiri. Akan tetapi, para wakil rakyat di DPR belum memanfaatkan hak tersebut secara maksimal. Hal ini dapat kita lihat dari fakta sejarah yang menunjukkan betapa minimnya hak inisiatif ini digunakan sejak awal kemerdekaan negara Indonesia. Bahkan pada periode Orde Lama dan Orde Baru, hak inisiatif DPR dalam membentuk undang-undang tidak pernah digunakan sama sekali. Beberapa faktor memang mempengaruhi kondisi ini, seperti tata cara yang rumit dalam mengajukan hak inisiatif DPR, situasi politik yang berjalan, serta berkembangan dalam zaman modern yang memperluas kekuasaan badan eksekutif. Tentu saja kondisi tidak akan pernah berubah bila tidak ada tekad serta itikat baik dari masing-masing pihak, yaitu pihak pemerintah dan para anggota DPR. Pihak pemerintah Orde Baru sudah waktunya bersikap lebih terbuka dan berusaha terus menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat. Hal ini mengingat kehidupan ekonomi rakyat Indonesia sudah relatif baik dan semua organisasi sosial politik telah menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Di pihak lain, para wakil rakyat di DPR hendaknya mulai menumbuhkan tekad untuk loyal pada rakyat pemilihannya, bukan hanya pada induk organisasinya, sehingga mampu bersikap peka terhadap kepentingan serta kebutuhan rakyat banyak. Bertitik tolak dari kepekaan inilah, maka manfaat hak inisiatif DPR dapat berjalan dengan baik dalam melaksanakan fungsi legislatif dari DPR. Kewajiban anggota DPR yang paling penting adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Alasannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang serta mempunyai wewenang dan tugasnya tersendiri yang bertujuan supaya dalam pelaksanaannya tidak mengalami tumpang tindih atau ketidakjelasan dengan lembaga negara yang lain. Seperti yang kita ketahui, DPR terdiri dari lembaga pusat atau DPR RI dan daerah atau DPRD provinsi dan kabupaten atau kota. Sebagai pemerintahan yang mempunyai wewenang di bidang legislatif, menyerap, menghimpun, menampung, dan memperhatikan aspirasi masyarakat, serta harus memajukan taraf kehidupan orang banyak dengan berpegang dengan program pembangunan pemerintah. Esensi dari fungsi anggota legislatif selaku wakil rakyat yaitu memuaskan keinginan rakyat atau keamanan umum, menyerap aspirasi melalui pengaduan yang dilakukan masyarakat, adalah salah satu bentuk memuaskan kehendak masyarakat. Aspirasi masyarakat merupakan keinginan masyarakat di daerah tertentu untuk lebih maju. Penjaringan aspirasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui berbagai bentuk ide, kepentingan, dan persoalan kelompok orang banyak. Keinginan masyarakat untuk memberikan aspirasi akan berjalan tidak tertib apabila tidak terdapat mekanisme yang baik. Alur proses pengaduan secara online. Yang pertama, pengadu membuat dan mengirim surat pengaduan secara online pada web pengaduan. Yang kedua, analisis aduan masalah untuk kemudian membuat saran untuk diteruskan ke komisi
atau badan sesuai bidang permasalahan. Yang ketiga, Kasubag analisa 1 dan 2 mengkoreksi materi dan penyempurnaan redaksi hasil analisis permasalahan. Yang keempat, Kabag menyetujui hasil analisis permasalahan. Yang kelima, PU membuat nota dinas dan surat web. Yang keenam, Biro mengkoreksi dan memberikan paraf hasil analisis, kemudian membuat salinan untuk diteruskan. Yang ketujuh, Deputi mensahkan dan meneruskan salinan ke pimpinan DPR RI dan pimpinan AGD. Kedelapan, PU membuat dokumentasi dan jawaban untuk pengadu. 9. Pengadu menerima jawaban pada web pengaduan. Alur penyampaian pengaduan tujuan pimpinan DPR RI. Yang pertama yaitu pengadu membuat surat pengaduan dengan menyertakan identitas diri. Yang kedua, bagian persuratan memberikan nomor surat atau nomor tiket sebelum diserahkan ke bagian pengaduan masyarakat. Yang ketiga, PU melakukan proses input surat setelah diberikan nomor surat oleh bagian persuratan. Yang keempat, analisis melakukan kronologis masalah dan analisa terhadap surat tersebut. Yang kelima, Kepala Subbagian Analisis 1 dan 2 mengkoreksi materi dan menyempurnakan redaksi hasil analisis permasalahan. Yang keenam, Kepala Bagian menyetujui hasil analisis permasalahan. Yang ketujuh, PU membuatkan nota dinas dari hasil analisis tersebut. Yang kedelapan, Biro mengkoreksi dan memberikan paraf hasil analisa untuk diteruskan kepada Deputi Administrasi. Kesembilan, Deputi Administrasi mengesahkan dan meneruskan salinan ke pimpinan DPR RI. Ke-10, pemimpin DPR RI menerima hasil analisis dan mendisposisikan ke komisi atau badan terkait. Kesimpulannya yaitu, demokrasi menjamin rakyat dapat mengemukakan aspirasinya. Dalam hal pelaksanaan fungsi DPR RI, masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap kinerja DPR RI, terutama dalam menindaklanjuti atau mengakomodasi aspirasi dan pengaduan dari masyarakat. Untuk itu, DPR RI perlu meningkatkan kinerjanya sesuai tugas dan wewenangnya, agar dapat bersikap proaktif dan sungguh-sungguh dalam menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabarakatuh.